Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas di luar rumah, dan menghindari kerumunan. Pada hari ini, kita ada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita dan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pertemuan kali ini, kita masuk materi C. Simpati. Tujuan pembelajaran. Setelah siswa mempelajari pelajaran hari ini, diharapkan siswa dapat memahami sikap simpati terhadap sesama. Anak-anak, ada yang tahu tidak apa sih arti simpati? Arti simpati kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata simpati berarti rasa kasih, rasa setuju atau kepada, dan rasa suka. Sedangkan secara umum, kata simpati dapat diartikan sebagai perasaan kebersamaan secara sosial hingga seseorang itu dapat merasakan perasaan orang lain. Biasanya, suatu perasaan sedih dalam dirinya sendiri. Kemudian, bagaimana ciri-ciri sikap simpati? Berikut adalah beberapa ciri-ciri simpati. Adanya rasa sedih dan kasihan. Jadi, jika kita merasa sedih karena kasihan dengan kemalangan atau sesuatu yang dialami orang lain, itu artinya kita sudah memiliki ciri-ciri simpati. Kemudian, rasa sedih ini akan muncul walaupun kita tidak memahami kondisi orang lain. Jadi, rasa sedih itu akan muncul dengan tiba-tiba dari dalam hati kita. Kemudian, suatu perasaan alami dari diri manusia. Manusia yang normal memiliki kecenderungan untuk bersikap simpati. Jika ada orang yang tidak memiliki rasa kasihan ketika melihat kemalangan orang lain ataupun melihat binatang yang dianiaya, berarti dia tidak termasuk normal sebagai manusia. Selanjutnya, memunculkan adanya rasa kasih sayang. Ketika kita bersimpati kepada orang lain ataupun binatang, maka akan memunculkan rasa kasih sayang pada diri kita kepada manusia ataupun binatang tersebut. Nah, apa saja sih contoh simpati? Berikut adalah beberapa contoh sikap simpati. Yang pertama, bersedia untuk mendengarkan curahan hati teman hingga selesai. Dengan mendengarkan curahan hati dari teman sampai selesai, itu berarti kita sudah menunjukkan rasa simpati kita kepada teman. Karena dengan merasakan perasaannya, mungkin kita bisa membantunya. Jadi, kalau ada teman kita yang mencurahkan isi hatinya, maka kita dengarkan dengan baik sampai selesai. Contoh yang kedua adalah mampu memposisikan diri kita dalam posisi orang lain yang kesusahan atau gembira. Jika orang lain sedang kesusahan, maka kita harus merasa sedih. Namun sebaliknya,
Jika orang lain sedang merasa bahagia, maka kita juga akan merasakan bahagia. Contoh simpati yang ketiga adalah tidak suka menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu, sedangkan kita sendiri tidak mau melakukannya. Itu artinya kita merasakan perasaan orang lain yang akan malas atau tidak mau melakukan juga jika kita menyuruhnya. Misalnya, ketika kita disuruh oleh guru, kemudian kita menyuruh lagi teman kita. Nah, contoh yang seperti itu tidak boleh kita lakukan. Kemudian, contoh yang keempat adalah bertanya. Misalnya, apakah ada yang bisa saya bantu? Nah, dengan demikian, itu artinya kita telah memberi aksi nyata untuk membantunya. Jika kita tidak bisa memberikan apa yang diminta, maka carilah jalan alternatif lain atau menanyakan kepada orang lain apakah ada yang mau membantunya. Itulah beberapa contoh simpati. Tentu saja masih banyak yang lainnya. Anak-anak, apabila kita bersikap simpati, maka kita akan mendapat pahala. Selain itu, kita juga akan mendapatkan hikmah atau manfaat lainnya. Adapun hikmah atau manfaat dari sikap simpati diantaranya adalah disukai oleh orang lain. Rasa simpati yang kamu tunjukkan kepada orang lain dengan tulus, maka akan menjadikan penilaian yang baik di mata mereka. Karena mereka akan merasa nyaman dan senang jika ada di dekatmu. Kemudian, menjauhkan diri dari sikap egois dan sombong. Orang yang memiliki rasa simpati dapat merasakan dan dapat memahami kesedihan dan kesusahan pada orang lain, sehingga dirinya sendiri tidak akan melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan ketidaksukaan bagi orang lain. Selanjutnya adalah menumbuhkan rasa cinta kepada sesama. Rasa simpati yang kamu tunjukkan kepada orang-orang di sekitarmu dengan ikhlas pasti akan menimbulkan rasa cinta dan belas kasih pada sesama. Karena dengan hal tersebut akan menciptakan suatu hubungan yang harmonis bagi kamu dan orang-orang di sekitarmu. Untuk itu, mari kita tunjukkan rasa simpati kita kepada sesama, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Sikapku, aku dapat menerapkan sikap simpati dalam kehidupan sehari-hari. Untuk link soal latihan ada di kolom deskripsi. Telah selesai pembelajaran kita pada kali ini. Marilah sama-sama kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.